Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafla Aurelia dengan NIM 2208121438 kelas Sistem Informasi 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu tentang sejarah komputer. Tapi sebelum masuk ke materi, kita lihat apa saja tabel materi yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada alasan mengapa perlu mempelajari sejarah komputer. Lalu yang kedua, siapakah penemu dari komputer. Lalu yang ketiga, sejarah komputer dari masa ke masa. Lalu yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Yang pertama, alasan mempelajari. Pada era saat ini, komputer merupakan sesuatu yang sangat berguna, terutama pada kehidupan manusia. Komputer memiliki manfaat yang sangat memudahkan manusia, seperti mengolah data, mempercepat pekerjaan, mengirim informasi, dan masih banyak lagi. Untuk menghargai para penemu teknologi ini, alangkah baiknya kita sebagai generasi penerus paham akan sejarahnya. Selain itu, mempelajari sejarah komputer dapat diharapkan untuk lebih memahami teknologi terdahulu dan dapat memprediksi bagaimana nantinya teknologi yang akan berkembang lebih pesat lagi. Masuk pada penemu komputer. Charles Babbage dikenal sebagai Bapak Komputer. Nama Charles Babbage tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi yang sekarang disebut komputer. Babbage lahir di Inggris, lebih tepatnya di Jalan Crosby Road nomor 44, Walworth Road, London pada tanggal 26 Desember 1791. Charles Babbage memiliki kecintaan terhadap matematika. Hal tersebut dilatar belakangi oleh ayahnya yang seorang pegawai bank. Babbage merasa tertarik dengan kegiatan hitung-menghitung yang dilakukan oleh ayahnya. Tahun-tahun dilalui, Babbage dikenal sebagai ahli matematika di usianya yang masih 20 tahun. Kemudian di tahun 1816, Babbage terpilih sebagai anggota Royal Society, sebuah organisasi bagi para ilmuwan sains dan akademis independen Inggris. Dia juga menjadi salah satu orang berpengaruh untuk berdirinya Astronomical Society pada tahun 1820. Selanjutnya, di tahun 1821, Babbage mulai menciptakan mesin hitung digitalnya dan diberi nama Difference Engine. Babbage berusaha untuk membuat mesin hitungnya berfungsi di berbagai jenis operasi aritmatika. Dia pun menamai mesin barunya dengan nama Analytical Engine, yang merupakan mesin pemanipulasi simbol umum dan memiliki karakteristik yang kemudian diadopsi komputer modern. Pada tahun 1843, dia bekerja sama dengan Ada Lovelace untuk menyempurnakan Analytical Engine. Kemudian, pamor Babbage pun mulai naik, tetapi belum sepenuhnya terhadap ciptaannya. Penyebabnya, yang dibutuhkan untuk memaksimalkan mesin raksasa itu belum tersedia di era tersebut. Pemerintah Inggris menilai masyarakat belum membutuhkan mesin ciptaan Babbage. Pendanaan yang diberikan kepadanya pun diputuskan untuk ditunda sementara tahun 1832 dan dihentikan sepenuhnya tahun 1842. Keputusan itu mengecewakan Babbage. Pendanaan yang dihentikan membuat komputer ciptaannya baru terlaksana dalam taraf rancangan dan bentuk awal, jauh dari wujud yang diinginkannya. Kerangka mesin ciptaannya masih tersebar rapi di Museum Sains London, Inggris hingga saat ini. Pada tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli Babbage, dikembangkan mesin yang dapat berfungsi sempurna. Gagasan Babbage tentang komputer bukanlah angan-angan. Charles Babbage pun meninggal pada 18 Oktober tahun 1871 di London. Masuk pada sejarah komputer dari masa ke masa. Sebelum itu, kita bisa lihat pada gambar sebelah kiri layar, terdapat gambar komputer dari masa ke masa, dimulai dari yang sebesar lemari hingga saat ini yang bentuknya pipih, mudah dibawa kemana-mana atau disebut dengan laptop.
Komputer pada saat ini sangatlah berbeda dengan pertama kali ditemukan, karena dalam sejarah komputer, pada awalnya memiliki bentuk yang cukup besar dan ukurannya sangat jauh berbeda dengan saat ini. Komputer saat ini masuk pada generasi kelima, di mana sebelum generasi kelima, terdapat komputer-komputer yang belum terlalu sempurna dari generasi ke generasi. Pada slide selanjutnya akan menunjukkan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama ada komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 hingga tahun 1955. Tahun 1945 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, salah satunya cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronical Numerical Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC merupakan salah satu contoh komputer dari generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Bracer Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar, bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga membutuhkan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang sangat besar, yaitu sekitar 140 kW, dan dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Pada tabel sebelah kiri terdapat gambar komputer dari generasi pertama. Dapat dilihat ukurannya yang sangat besar, bahkan melebihi tinggi manusia. Ukurannya menyerupai seperti lemari. Komputer ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama tentu ukurannya sangat besar. Lalu yang kedua tabung vakum dalam jumlah besar. Lalu yang ketiga membutuhkan daya yang sangat besar pula. Lalu kecepatannya masih terbatas, sulit untuk diprogram, memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, butuh mesin pendingin karena cepat panas, dan yang terakhir kapasitas penyimpanannya yang kecil. Lalu masuk pada komputer generasi kedua, yaitu tahun 1955 hingga tahun 1965. Perkembangan komputer generasi kedua tahun 1955 memiliki komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibanding tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatannya pun juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry RAM dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Berikut merupakan gambar dari komputer generasi kedua. Bentuknya tidak terlalu besar seperti generasi pertama, tapi juga tidak cukup kecil jika dibandingkan dengan generasi saat ini. Komputer-komputer ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, dayanya lebih hemat karena bentuknya semakin kecil, daya yang digunakan juga semakin hemat. Lalu yang kedua, bekerja lebih cepat dan handal. Yang ketiga, menggunakan bahasa assembly. Yang keempat, dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Selanjutnya, batch processing sistemnya sudah menggunakan job yang dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan.
Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Selanjutnya mampu memproses secara real time dan sharing. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama, lalu kinerjanya tentu lebih cepat dan daya listrik lebih kecil. Oke, masuk pada komputer generasi ketiga pada tahun 1965 hingga tahun 1980. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua, generasi sebelumnya mulai ditinggalkan dan beralih pada komputer generasi ketiga. Berikut merupakan gambar dari komputer generasi ketiga. Ukurannya sudah cukup kecil, menyerupai TV tabung. Nah, komputer ini mempunyai karakteristik yang pertama, ukuran komputernya tentu lebih kecil dibanding dengan generasi sebelumnya. Sudah menggunakan chip-chip, lalu sistemnya sudah multi-user atau melayani banyak user interaktif sekaligus, sudah memiliki fungsi multi-programming atau multitasking, yaitu menjalankan banyak proses sekaligus dengan cara mempartisi memori, lalu time sharing, yaitu memberikan layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan-akan dilayani terus-menerus, padahal mereka dilayani secara bergilir. Selanjutnya, listrik yang digunakan lebih hemat lagi dibanding generasi sebelumnya, lalu software lebih meningkat, harga makin terjangkau, serta kapasitas memori yang lebih besar. Masuk pada komputer generasi keempat pada tahun 1980 hingga 1990 sekian. Komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI atau Graphical User Interface, seperti itu. Personal komputer atau PC juga sudah mulai berkembang di generasi keempat. Memori dalam komputer ini sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga mengisi seluruh ruangan, pada masa generasi keempat komputer ini sudah cukup kecil dan sederhana. Contoh dari komputer generasi keempat ini ada Apple II dan IBM 370. Nah, berikut merupakan gambar dari komputer generasi keempat. Bentuknya sudah lebih sederhana dibanding dengan komputer generasi sebelumnya. Lalu komputer-komputer ini memiliki karakteristik yang pertama mulai menggunakan LSI, lalu yang kedua sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, sudah dipasarkan pada sektor perorangan, memanfaatkan mikroprosesor dengan General Purpose Microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080, sistem operasinya dengan konsep Graphical User Interface atau GUI Microsoft Windows. Tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode seperti byte processing, time sharing, hingga real time. Masuk pada komputer generasi kelima, sekarang hingga masa depan. Komputer generasi 5 ini adalah komputer yang saat ini digunakan, ditandai dengan munculnya LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang
Maaf. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara dan juga bahasa. Contoh komputer generasi kelima ini ada laptop dan juga Mac. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah. Nah, komputer ini memiliki karakteristik yang pertama, mulai menggunakan unsur artificial intelligence, lalu yang kedua memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, lalu semakin cepat dalam pemrosesan informasi, lalu yang terakhir memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan akan lebih canggih lagi. Nah, itu tadi sejarah dari komputer generasi-generasi. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Masih kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran komputer dari generasi ke generasi. Seperti yang telah dibahas, sejarah komputer dapat dikelompokkan menjadi 5 generasi. Sebagai pengguna komputer sekaligus generasi penerus, kita tidak boleh melupakan dan sebaiknya tahu akan sejarah teknologi yang memudahkan kehidupan manusia. Saat ini sejarah komputer generasi kelima sudah dijalani. Sejarah komputer saat ini sudah sangat pesat dan semakin canggih. Perkembangan generasi kelima inilah yang kemudian mengenal Pentium sebagai salah satu mikroprosesor canggih untuk komputer. Sejarah komputer tentunya akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Hal tersebut didorong sudah banyaknya perusahaan dan ahli komputer yang terus berusaha membuat teknologi baru pada komputer. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah komputer. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.